Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Definisi volume adalah banyaknya satuan volume atau satuan takaran yang dapat digunakan untuk mengisi hingga penuh bangun ruang tersebut ya. Nah, volume bangun ruang yang akan kita pelajari yaitu yang pertama kita akan pelajari volume bangun ruang balok. Nah, dari volume bangun ruang balok kita bisa menurunkan atau mencari volume prisma ya, prisma segitiga dan segi empat atau yang lain-lain. Nah, dari volume prisma kita bisa menemukan atau menurunkan volume dari tabung ya, tabung. Selanjutnya dari prisma kita juga bisa menurunkan volume limas. Dari tabung kita bisa menurunkan volume kerucut dan volume bola ya. Yang pertama kita akan mencari volume balok ya. Misalnya ada balok ya. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Maka kita bisa mencari volume balok. Volume balok kalau di sini AB-nya panjang dan BC-nya lebar dan ini tingginya, maka kita bisa mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu volume balok ya. Nah, sekarang dari volume balok ini kita akan membagi dua sama besar ya. Dibagi dua. Sekarang kita bagi dulu ya, perhatikan. Nah, jika diagonal sisinya dipotong ya sebagai pembatasnya, dipotong dua sama besar ya, maka akan terbentuk dua buah prisma segitiga ya yang sama besar ya. Nah, ini ya batasnya, jadi kelihatan dua bangun prisma segitiga yang sama besar, yang alas dan atasnya berbentuk segitiga ya. Nah, sekarang kita akan bisa mencari volume prisma dengan memanfaatkan volume balok ya. Sekarang perhatikan. Ini prisma segitiga dengan alasnya ABD yang diarsir ini ya, ABD, dan atasnya juga segitiga EFH ya. Jadi volume prisma adalah atau sama dengan volume balok dibagi dua ya. Sampai sini jelas ya. Jadi volume balok dibagi dua. Nah, sekarang kita substitusikan atau kita ganti volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi dua atau per dua. Nah, perhatikan lagi ya. Perhatikan segitiga ABD ya. Kalau panjang ini adalah alas segitiganya A dan lebar BC dan AD sama ya, sama dengan tinggi segitiga, kita substitusikan atau kita ganti ya, kita ganti panjangnya jadi alas ya, alas, panjangnya jadi alas ganti kali lebarnya jadi tinggi segitiga. Bedakan ya tinggi segitiga dengan tinggi prisma. Ini tinggi segitiga kali tinggi prisma. Ini tinggi prisma ya. Tinggi prisma dibagi 2 atau per 2. Nah, jadi rumusnya sekarang begini ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Alas kali tinggi bagi 2 itu adalah rumus mencari luas segitiga ya. Luas segitiga. Nah, ini
Alas kali tinggi bagi 2 adalah rumus mencari luas segitiga. Alas kita singkat A, tinggi segitiga kita singkat TS per 2 kali tinggi prisma. Sekarang rumusnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa lagi mengubah rumusnya menjadi alas kali tinggi bagi 2 itu adalah luas alas ya, luas alas kali tinggi prismanya tetap ya. Jadi volume prisma menjadi luas alas kali tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, kembalikan seperti tadi, alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Jadi kita bisa menemukan rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi ya. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya kita berlatih ya mencari volume. Tentukan volume prisma segitiga berikut ya. Perhatikan segitiga. Nah, sekarang coba perhatikan kalau alasnya ini kita gambarkan segitiganya. Nah, begini ya. Jadi 12 itu berada di sini ya. Jadi 12 cm yang berarti alasnya ya. Dan tingginya ini 8 cm. Jadi berlatih mana menentukan alas dan tinggi segitiga ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Kita jawab volume prisma segitiga sama dengan volume prisma segitiga, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya, luas alas dikali tinggi prisma ya, tinggi prisma. Sekarang perhatikan luas alasnya, alasnya berbentuk segitiga, sehingga, nah ini perhatikan segitiga, sehingga luas segitiga adalah alas dikali tinggi segitiga bagi 2, lalu nanti kalikan dengan tinggi prisma ya, tinggi prisma singkat. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilainya. Alasnya tadi 12 ya, 12 cm atau dalam gambar seperti ini. 12 cm dikali tinggi segitiganya adalah 8 cm. Ya, sama ya, 8 cm kali 8 cm per 2, lalu dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, ini tinggi prisma ya. Ini tinggi prismanya 10, ini sama juga 10 ya. Dan ini juga sama 10. Jadi tinggi prismanya 10 cm. Sama dengan, kalikan dulu boleh, 12 kali 8 hasilnya berapa? 96 ya, 96 cm kuadrat per 2 dikali 10 cm. Sejelas ya. Sekarang sederhanakan lagi, 96 bagi 2 hasilnya berapa? 48 ya, 48 cm kuadrat kali 10 cm sama dengan berapa? 480 cm kubik ya. Jangan lupa satuannya kubik. Jadi volume prismanya adalah 480 cm kubik. Selesai. Oke, untuk contoh berikutnya tentukan volume prisma segitiga berikut ya. Perhatikan prisma segitiga ya. Di sini siku-sikunya, ini lambang siku-siku ya. Ya, artinya alasnya 10 cm dan tinggi segitiganya 8 cm. Lalu 12 cm-nya untuk apa? Ini namanya sisi miring. Biasanya sebagai pengecoh saja ya. Jadi kalian jangan terjebak untuk menentukan alas dan tinggi segitiga. Dan ini tinggi prisma. Ini tinggi prismanya 20 cm. Nah, sekarang kita jawab ya.
volume prisma segitiga sama dengan luas alas ya, luas alas kali tinggi prisma. Tinggi prisma. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas prisma kita turunkan menjadi alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi per 2 atau bagi 2 kali tinggi prisma ya. Sekarang kita masukkan angkanya, alasnya 10 cm dikali tinggi segitiganya 8 cm ya. 8 cm dibagi 2 atau per 2, lalu kali tinggi prismanya. Ini tinggi prismanya ya. Ini sama, ini juga sama. Jadi tinggi prismanya adalah 20 cm. Nah, sekarang kita sederhanakan 10 kali 8, 80 ya. 80 cm pangkat 2 per 2 kali 20 cm. Nah, disederhanakan lagi menjadi 80 bagi 2 berapa? 40 ya. 40 cm kuadrat dikali 20 cm. Jadi hasilnya adalah 40 kali 20 berapa? 40 kali 20 hasilnya nanti 800 cm kubik ya. Jangan lupa satuannya kubik. Ngerti ya? Nah, sekarang yang berikutnya kita akan mencari volume tabung ya. Volume tabung bisa kita cari dari volume prisma tegak segi 6 ya. Perhatikan alas dan atasnya berbentuk segi 6. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Perhatikan segi 6-nya. Segi 6 ini kalau kita gambarkan dan nanti kalau dipotong lebih kecil-kecil lagi, sangat kecil ya. Dipotong kecil-kecil lalu disusun sedemikian rupa, disusun lama-lama akan membentuk lingkaran ya, akan membentuk lingkaran. Ya, kalau disusun lagi akan mendekati lingkaran. Sehingga kita bisa menentukan volume tabung adalah volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung ya. Luas alas kali tinggi tabung. Nah, sekarang perhatikan. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, yang luasnya adalah pi kali r kuadrat, maka volume tabung bisa ditulis pi kali r kuadrat dikali tinggi tabung ya. Nah, jadi volume tabung bisa kita tentukan atau kita cari dengan rumus luas alas kali tinggi atau pi kali r kuadrat kali tinggi tabung. Nah, sekarang kita akan mencari volume tabung ya. Hitunglah volume tabung berikut. Perhatikan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Tingginya ya. Dan jari-jari lingkarannya 7 cm. Sehingga kalau kita jawab ya, jawab volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi tabung. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, tadi luasnya adalah pi dikali r kuadrat, lalu kalikan tinggi tabung ya. Nah, perhatikan sekarang nilai pi-nya, jari-jarinya
kelipatan 7 ya, atau habis dibagi 7. Nilai pi-nya kita pakai 22/7. 22/7 kali R kuadrat, R kali R, atau 7 dikali 7 dikali tinggi tabungnya 10 cm ya. 10 cm. Lalu, nah kalau bisa dicoret-coret aja. 7 sama 7 kan bisa ya, sama-sama bagi 7, coret 1 ya. Sehingga kita tinggal mengalihkan 10 dikali 7 dikali 22. Nanti hasilnya berapa? Coba kalikan. 1540 cm kubik ya. Jadi volume tabungnya adalah 1540 cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut ya. Nah, volume kerucut bisa kita tentukan dengan melakukan percobaan ya. Misalnya kita memasukkan, ada wadah yang berbentuk kerucut, lalu kita masukkan pasir ya, datar ya. Masukkan pasir, 3 wadah kerucut, masukkan ke pasir yang berjari-jari 7 cm, jari-jari lingkaran 7 cm dan tingginya 10 cm ya. 10 cm. Lalu kita masukkan ke wadah tabung ya. Wadah tabung yang jari-jarinya juga 7 cm dan tingginya juga 10 cm. Dari percobaan tersebut kita menemukan bahwa 3 volume kerucut atau 3 kali volume kerucut akan sama hasilnya dengan 1 volume tabung ya. Jadi 3 volume kerucut akan sama dengan 1 volume tabung yang jari-jari dan tingginya sama ya. Nah, sekarang kita akan bisa menentukan volume kerucut. Volume kerucut sama dengan volume tabung dibagi 3 ya. Dari percobaan tersebut kita menentukan bahwa volume kerucut adalah volume tabung dibagi 3. Sekarang kita akan menurunkan lagi ya. Volume tabung kita sudah pelajari tadi. Volume tabung adalah pi dikali R kuadrat dikali tinggi tabung dibagi 3. Atau biasa juga ditulis 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi kerucut ya. Nah, jadi kita bisa menentukan volume kerucut dengan menggunakan rumus yang telah kita turunkan dari volume tabung ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Hitunglah volume bangun ruang berikut ya. Perhatikan kerucut dengan jari-jari lingkarannya 7 cm dan tinggi kerucutnya adalah 10 cm. Sehingga kita bisa menjawab volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat dikali tinggi kerucut ya. Sekarang kita masukkan nilainya 1/3 kali, nah karena jari-jari lingkarannya 7 cm maka pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya 7 ya. 7 kali 7 kali 7 lalu dikalikan dengan tinggi kerucutnya 10 cm. Nah, ini kalau bisa coret-coret ya, sama-sama bisa dibagi 7 ya. 1 1. Lalu kita mengalihkan 10 kali 7 kali 22 nanti dibagi 3. Maka hasilnya adalah 1540 dibagi 3. Hasilnya coba kita bagikan, hasilnya adalah 513,33 cm kubik. Selesai ya. Berikutnya kita akan mencari
volume limas ya. Nah, volume limas bisa kita tentukan dengan melakukan percobaan ya. Misalnya ada wadah yang berbentuk limas ya, dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm dan tinggi 10 cm, lalu kita isi dengan pasir dan kita tuangkan ke wadah yang berbentuk balok atau prisma segi 4 dengan panjang 8, lebar juga 6 dan tinggi yang sama 10 cm, maka kita akan menemukan bahwa 3 kali volume limas akan sama dengan 1 kali volume balok ya. Nah, bisa kita tulis 3 kali volume limas sama dengan 1 kali volume balok. Nah, dari percobaan tersebut kita bisa menurunkan volume limas dari volume balok ya. Sekarang kita tulis di sini. Maka volume limas sama dengan volume balok dibagi 3 atau per 3. Nah, perhatikan balok ya. Nah, perhatikan balok berikut. Jika ini alasnya ya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya tadi 8 cm dan lebarnya 6 cm dan tinggi 10 cm, maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 3. Sehingga kita bisa turunkan lagi, panjang kali lebar itu adalah luas alas ya. Panjang kali lebar adalah luas alas kali tinggi ya, per 3. Jadi rumusnya menjadi begini, atau biasa juga ditulis sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas bisa kita cari dengan menggunakan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Hitunglah volume limas berikut ya. Perhatikan panjangnya 8 cm, lebarnya 6 cm dan tingginya 10 cm ya. Jadi kita bisa jawab volume limas sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3 atau per 3 ya. Bagi 3. Kita turunkan, luas alasnya adalah alasnya berbentuk persegi panjang. Jadi atau 1/3 kali luas alas kali tinggi, sama ya. Nah, sekarang perhatikan luas alasnya berbentuk persegi panjang, sehingga kita bisa tulis 1/3 kali panjangnya 8, lebarnya 6 ya, berbentuk persegi panjang, atau panjang kali lebar kali tinggi limas ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya sama dengan 1/3 panjang alasnya adalah 8 cm, karena lebar alasnya adalah 6 cm dan tinggi limasnya adalah 10 cm. Sehingga kita bisa sederhanakan 3 dengan 6 bisa dicoret ya, sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 kan 1 ya. 6 bagi 3 2. Sehingga kita tinggal mengalihkan 10 kali 2 kali 8. Hasilnya adalah 160 cm kubik. Jadi volume limasnya adalah 160 cm kubik. Selanjutnya kita akan menentukan volume bola ya, dengan menurunkan dari volume tabung ya. Nah, sekarang volume bola bisa kita tentukan dengan melakukan percobaan ya. Misalnya ini ada wadah berbentuk setengah bola ya, perhatikan. Lalu kita isi pasir ya. Setengah bola diisi pasir. Lalu kita masukkan ke wadah tabung ya. Perhatikan jari-jarinya 7 cm dan tingginya 7 cm.
Dan tabungnya juga jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 2 kali jari-jarinya atau 2R ya. Nah, dari hasil percobaan tersebut kita menemukan bahwa 3 kali setengah bola atau isi bola atau volume bola akan sama hasilnya dengan 1 kali volume tabung yang jari-jarinya sama R dan tingginya adalah 2 kali jari-jari ya. Sehingga dari percobaan ini kita bisa menurunkan setengah dari volume bola. Setengah volume bola sama dengan volume tabung dibagi 3 ya. Nah, selanjutnya kita tulis di sini saja ya. Nah, kita bisa menentukan setengah volume bola sama dengan volume tabung, sudah kita pelajari ya. Volume tabung adalah pi kali R kuadrat dikali tinggi tabung ya. Tinggi tabung yang tingginya adalah 2R ya. Dalam percobaan tersebut tingginya 2 kali jari-jari kali 2 kali jari-jari dibagi 3. Nah, perhatikan ya. Selanjutnya, nah kita bisa atur ulang posisi rumusnya ya. Volume setengah bola sama dengan, nah ini kita atur ulang, R kali R kuadrat, nanti R pangkat 3 dan 2-nya ditulis di depan. 2 kali pi R kuadrat kali R, jadi R pangkat 3 dibagi 3. Sampai sini perhatikan ya. Selanjutnya volume bola ya. Sekarang kita akan mencari volume bola. Volume bola akan sama dengan 2/3-nya boleh dipisahkan. 2/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Nah, 1/2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 2/1 ya. Nah, begini. Jadi volume bola menjadi 2/3 kali 2/1, hasilnya adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3 ya. Jadi rumus volume bola adalah 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Nah, kita peroleh dengan melakukan percobaan ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Hitunglah volume bola berikut dengan jari-jari 21 cm ya. Nah, volume bola, jawab. Volume bola sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 ya. Nah, perhatikan pangkat 3, R kali R kali R sama dengan 4/3 dikali jari-jarinya 21 sehingga pi nya pakai 22/7 dikali jari-jarinya 21 pangkat 3 atau 21 kali 21 kali 21. Nah, perhatikan kalau bisa dicoret-coret aja ya untuk mempermudah, sama-sama bagi 7 bisa ya. Nah, ini jadi 21 bagi 7 kan 3 ya. Nah, sekarang 3 ini juga sama-sama bisa dicoret bagi 3. Ini 1, ini 1. Sehingga kita tinggal mengalihkan 21 kali 21 kali 22 kali 4. Kalian coba kalikan juga ya. Maka hasilnya adalah 38.808 cm pangkat 3. Jelas ya? Nah, untuk mempermudah kita mengingat volume bangun ruang tadi, kita buat ringkasan ya. Yang pertama, volume balok adalah luas alas kali tinggi ya. Ini luas alas kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang kali lebar kali tinggi
Itu yang pertama ya. Selanjutnya volume prisma segitiga ya. Prisma segitiga, alas dan atasnya berbentuk segitiga. Volumenya adalah luas alas kali tinggi ya. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga adalah alas kali tinggi segitiga bagi 2, lalu kalikan dengan tinggi prisma ya. Nah, itu yang kedua. Berikutnya volume tabung. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi tabung ya, atau tinggi. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya menjadi pi kali R kuadrat kali tinggi tabung atau tinggi. Atau sama dengan pi kali R kuadrat kali T. Itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat, volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut ya, atau tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi 1/3 kali pi kali R kuadrat kali tinggi kerucut ya. Itu yang keempat. Yang kelima, volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Perhatikan alasnya ya. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar ya. Kalau persegi, sisi kali sisi. Sekarang yang terakhir adalah volume bola. Volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Oke ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat dengan baik.